Berdoa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya bisa mengadakan presentasi ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini, yaitu resolusi konflik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rinaldi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ini, yaitu konflik sosial dan resolusi konflik. Definisi konflik. Konflik adalah pertentangan, perselisihan atau percekcokan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilai. Konflik bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara individu, kelompok, maupun antar kelompok, dan bisa bersifat verbal maupun non-verbal. Dampak negatif dari konflik adalah yang pertama, kekerasan, disintegrasi, trauma sosial. Dampak positif yaitu perubahan sosial, kesadaran konflik dan politik. Kemudian penyebab konflik sosial lebih banyak terjadi oleh karena persaingan usaha yang makin ketat. Kendati demikian, konflik sosial juga bisa dipicu oleh karena kesalahan negara dalam mengambil kebijakan dalam pemihakan kepada kaum lemah. Misalnya, konflik sosial para pedagang UKM usaha kecil menengah melawan perusahaan retail swasta multinasional yang memasuki kawasan-kawasan yang sesungguhnya bukan lahan bermain mereka. Selain itu, konflik berdarah yang berlangsung antara layanan traul pukat harimau bermodal kuat melawan nelayan atau koperasi nelayan kecil bermodal lemah di berbagai daerah adalah salah satu contoh klasik konflik di ruang ini. Resolusi konflik. Secara umum, strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan pengetahuan yang cukup tentang peta profil konflik sosial yang terjadi di suatu kawasan. Dengan perbekalan peta tersebut, segala kemungkinan dapat peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasikan dengan baik. Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi tindakan rasional untuk mengatasi konflik sosial tidaklah benar-benar mampu menghapuskan akar persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh. Pada kasus-kasus yang demikian itu, maka resolusi konflik sepantasnya dikelola konflik manajemen pada derajat dan suasana yang sedemikian rupa sehingga ledakan berupa clash sosial. Studi kasus yang terjadi di Indonesia adalah konflik sosial beberapa kawasan di provinsi-provinsi Indonesia. Yang pertama itu Kalimantan Barat, Tengah, dan Kalimantan Tengah, Sulawesi, Poso ataupun Maluku, dan Maluku Utara. Sepanjang akhir dekade 1990-an hingga separuh pertama dekade 2000-an menjadi ajang konflik sosial antar komunitas atau komunal konflik. Kondisi yang serba kompleks seperti itu, maka tidak mudah bagi siapapun dan dengan cara apapun untuk menemukan sebuah solusi konflik sosial secara jitu dan manjur untuk semua kasus. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sepantasnya diletakkan kembali dalam bingkai lokalitas dan didekati secara lokalitas pula. Pendekatan sepantasnya dilakukan secara bertahap-tahap. Dan yang terpenting adalah selalu melibatkan semua pihak terkait dalam konflik untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi konflik. Hanya dengan pendekatan ini, maka pemahaman akan akar konflik serta penyelesaian konflik menjadi lengkap dan menyeluruh. Segala cara yang menafikan proses-proses partisipatif dan bottom-up approach adalah upaya yang akan menghadapi kesia-kesiaan karena konflik sosial pada hakikatnya adalah wujud real interaksi sosial di mana para pihaklah yang tahu mengapa mereka berinteraksi sosial dalam jalur konfliktual dan bukan kerjasama yang sinergetik.